Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Imam Syafi'i terkait dengan ibadahnya, terkait dengan zuhudnya, serta terkait dengan keilmuannya tentang rahasia-rahasia hati, serta kemampuannya dalam bidang fikih dan ilmu perdebatan yang disebut dengan al-munadharah. Pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita kepada imam-imam yang lain yang masuk pada 4 imam pendiri madhab di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa ammal imamu Malik rahimahullahu ta'ala fa innahu kana mutahalliyan bihadhil khisalil khamsi. Wa amma itu artinya adapun, dan kata amma ini dalam bahasa Arab adalah huruf syarat atau adatu syartin. Dia nanti membutuhkan jawab, ada jawabannya. Adapun Imam Malik ini adalah salah satu ulama terkemuka di dalam Islam. Beliau adalah pendiri mazhab Hambali, mazhab Maliki. Dan beliau ini gurunya Imam Syafi'i. Dan beliau lahir dan wafat di Madinah. Jadi ulama yang tidak pernah berpergian ke tempat-tempat lain ini cuma Imam Malik bin Anas. Karena beliau lahir, belajar, besar, dan meninggal di kota Madinah. Maka beliau ini disebut imam dari madhab Madinah. Jadi ada madhab yang dinisbatkan ke wilayah. Nah, tokohnya adalah Imam Malik rahimahullah. Dan beliau seorang ulama yang terkenal dengan pakar hadis. Salah satu tanda kepakaran beliau dalam hadis, dia punya satu kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta ini kitab hadis tapi ala tartibi abwabil fikih. Susunannya menyesuaikan dengan bab-bab pembahasan fikih. Dan di dalam kitab ini terkumpul hadis, asarus sahabat, dan aqwalut tabi'in. Jadi yang pertama isinya hadis-hadis Rasul, yang kedua adalah perkataan sahabat Nabi yang disebut dengan asarus sahabat, dan yang ketiga pendapat dari para ulama tabi'in. Maka beliau ini adalah seorang ahli hadis, pakar dalam bidang hadis. Dan beliau juga ahli fikih. Masa beliau ini nanti dibawa oleh murid-muridnya sampai ke wilayah Andalusia, yaitu Spanyol. Tempatnya di Cordoba. Maka nanti ada ulama-ulama yang ujungnya menyebutkan dirinya Al-Qurtubi. Itu
dari Cordoba. Semua ulama yang tinggal di Andalusia mazhabnya Maliki. Mazhabnya Maliki. Ngikut dari Imam Malik bin Anas. Yang murid-muridnya itu menyebarkan sampai wilayah Eropa. Itu Imam Malik tuh. Kita belum cerita apa kemampuan beliau. Tapi Imam Malik karena beliau seorang ulama dan juga seorang sufi, maka beliau banyak karomahnya, kemuliaan yang diberikan Allah kepada beliau. Apa? Salah satu diriwayatkan bahwa ada satu atau seekor harimau datang mendekat Imam Malik. Imam Malik lagi ngajar di Masjid Nabawi di Madinah. Tapi harimau itu enggak ganggu sama sekali. Padahal kalau harimau melihat orang pasti dia makan, Pak. Itu dia nggak makan, dia lewatin aja. Malah dia seperti terdiam seakan-akan mendengarkan pengajaran dari Imam Malik. Tenang dia jalan. Kalau kita misalnya lagi begini ada macan, Pak, yang duluan yang makan sana itu Pak Bejo. Pertama yang dimakan Pak Bejo. Kenapa? Harimaunya di sana. Tapi Imam Malik ketika ngajar nggak ada sama sekali. Itu tanda bahwa beliau memiliki walayah, kewalian. Beliau memiliki karamah. Nah, kita lanjutkan. Siapa Imam Malik? Amal Imam Malik rahimahullahu taala. Adapun Imam Malik, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukhtasar Ihya dikatakan fa innahu, nah fa-nya ini jawab dari amma. Maka beliau itu karena mutahalliyan, beliau ini adalah orang yang terhiasi, melekat pada dirinya, mutahalliyan. Dihiasi oleh apa? Bihadhil khisalil khamsi, dengan 5 karakter yang kita sebutkan sebelumnya. Apa? Dia zuhud, dia wara, dia ilmu tentang ilmu hati, dia juga ngerti tentang ilmu fikih, dan semua yang dia lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Imam Malik pun seperti Imam Syafi'i. Beliau terhiasi dirinya dengan 5 karakter yang dimiliki para ulama-ulama sebelumnya. Apa tandanya? Di sini diberikan dalil, argumen, bukti, fakta. Itulah Islam. Kalau Islam mengatakan statementnya begini, harus ada datanya, harus ada dalilnya, harus ada fakta. Nggak boleh ngomong tanpa dasar. Itu hoax namanya, itu fitnah, itu bohong. Maka Imam Al-Ghazali menunjukkan faktanya. Wa yadullu alaihi, yadullu itu dari kata dalla, yadullu nanti katanya muncul dalil. Dalil atau bukti yang menunjukkan kepada fakta Imam Malik memiliki 5 hal tersebut. Annahu su'ila, beliau pernah ditanya. Su'ila dari sa'ala. Kalau sa'ala bertanya, kalau ditanya su'ila. Kalau menulis kataba, kalau ditulis kutiba. Tuh bahasa Arab. Memukul, doroba, dipukul apa? Duriba. Apalagi menyolong, saroko. Kalau dicolong zuriko. Gampang kan bahasa Arab? Gampang Ustaz. Pas bacanya kelengar gitu. Su'ila, ditanya tuh, ma taqulu ya Malik fi talabil ilmi. Wahai Malik, ditanya nih, ma taqulu, apa pendapatmu? Ya Malik, wahai Malik, fi, tentang talabil ilmi, tentang menuntut ilmu. Pendapatmu gimana itu? Pertanyaannya pertanyaan standar ya. Apa kata Imam Malik? Faqala, Imam Malik berkata, hasanun jamil.
Menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang bagus dan indah. Jawabannya juga lugas. Tapi kata Imam Malik, bukan hanya menuntut ilmu, walakin indur, akan tetapi undur, lihat. Lihat apa? Alladzi yulzimuka min hini tusbihu ila hini tumsi falzamhu. Kata Imam Malik, tetapi lihatlah kepada sesuatu yang mewajibkan engkau melakukan sesuatu dari semenjak pagi sampai sore, falzamhu, maka kemudian dilakukan itu, jangan ditinggalkan. Maksudnya apa? Imam Malik mengatakan dan menekankan prioritas dalam menuntut ilmu bukan cuma sekedar belajar dan mengejar ilmu, tetapi yang didahulukan adalah ilmu yang praktis dan wajib diamalkan dalam kehidupan kita. Apa? Misalnya ilmu tentang sholat, itu yang wajib tuh dipelajari. Ilmu apa? Tentang persoalan puasa, tentang persoalan zakat. Yang wajib-wajib itu yang dipelajari dan diamalkan, dan itu didahulukan serta diamalkan. Jangan belajar yang lain dulu tuh. Jangan belajar warisan. Toharoh masih berantakan, warisan dipelajari. Kalau ada warisannya, kita belajar ilmu waris, nggak punya warisan, apa yang boleh belajar? Jadi belajar yang utama dulu, sholat, rukun-rukunnya. Berapa rukun sholat? Berapa? 13. Belajar itu dari niat, gimana niat yang benar. Terus apa lagi? Pelajari tentang rukun yang kedua, al-qiyam lil qadiri alaih atau alaiha, berdiri, dirinya gimana? Apakah sekedar berdiri atau ada aturannya? Takbir, kalau Anda takbir dimulai dari mana? Allahu Akbar itu apakah Allahu Akbar atau dari atas? Allahu Akbar, pas Allahu Akbar tangan diturunkan kapan? Kita kan main sembarangan aja. Hah? Apalagi yang begini-begini, Pak. Kalau dikasih tepung jadi terigu kalau begini, Pak. Jadi Allahu Akbar baru turunin. Tangan ditaruh di mana nih? Di pusat, di atas pusat, di bawah pusat. Itu dipelajari, itu yang penting. Jadi bukan mempelajari misalnya apa? Tentang muamalah belakangan. Jual beli, kira itu belakangan. Yang penting yang dipelajari kita Imam Malik, belajar itu bagus. Tapi pelajari yang mewajibkan Anda dari pagi sampai sore. Apa yang wajib dari pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi apa? Sholat tuh. Maksud Imam Malik itu, maka perlu dipelajari dengan betul. Kalau kita berikan contohnya gini. Orang tiba-tiba dipelajari, diajarkan fikih tentang jihad, perang. Bagaimana perang itu? Itu memang ada pembahasannya di fikih, maka ditaruh di belakang tuh fikih jihad. Kita belum belajar sholat, belum belajar apa, udah belajar fikih jihad. Nah ini dikritik oleh Imam Malik. Kenapa? Dia belum paham tata cara sholat, belum tahu gimana sholat kewajibannya, dan seterusnya. Dia udah belajari yang itu ada yang lebih penting daripada itu. Sama orang yang belajar sibuk ngapal Quran, tetapi dia lupa mengerjakan sholat di bawah waktu. Dia ngapal aja sampai zuhur terus, dia lupa sholat zuhurnya. Nah ini termasuk kategori yang dikritik oleh Imam Malik rahimahullah. Itu yang pertama, amal. Yang kedua, wa qala Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i berkata, dan beliau ini murid dari Imam Malik. Jadi dia tahu tentang Imam
Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Ra'aitu, saya melihat, annahu, bahwa Imam Malik su'ila, ditanya tentang apa? An arba'ina mas'alatan, 40 masalah. Kalau dia ulama seperti Imam Malik, pertanyaan 40 pasti bisa dijawab 40. Imam Malik. Faqala, tapi Imam Malik cuma bisa, dia berkata, fisnaini wa salasina min hala adri. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik dari 40 pertanyaan yang ditanyakan, dia hanya menjawab 32 pertanyaan. Minha la adri. Dan sebagian dari pertanyaan itu dia bilang, saya tidak tahu. Imam Malik tidak malu mengatakan tidak tahu. Memang dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dan dia menunggu mencari dasar-dasar untuk menjawab pertanyaan itu. Bukan Imam Malik tidak tahu, tapi dia hati-hati. Bagaimana dia nggak tahu dia menguasai hadis, tapi dia ragu kalau seandainya dia jawab tuh. Kalau pakai logika, pakai perkiraan. Kita enggak tuh. Banyak ustaz, mohon maaf, ditanya so tahu, menjawab-jawab aja, padahal enggak ngerti dalilnya, enggak ngerti dasarnya. Kadang-kala bisa keliru. Banyak di TVRI, TV swasta. Satu contoh, dibilang di surga nanti ada pesta seks. Ada nggak yang pernah ngomong gitu, Pak? Ada itu. Nggak ngerti, nggak bisa bedakan mana kosor, mana kodok. Ada, Pak. Saya nggak perlu sebutin namanya, tapi ada. Bayangkan kosor dan kodok, dia nggak ngerti. Pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan kodok dikatakan kosor, berarti nggak ngerti. Nah, yang seperti ini berbahaya. Nah, salah alamat. Makanya yang di TVRI, di televisi itu bukan ustadz yang ngerti tentang agama, tapi ustadz entertainment. Apa itu entertainment? Menghibur supaya banyak iklan, orang pada nonton, jadi banyak iklan di situ, dapat duit, kan begitu. Maka yang berilmu biasanya jarang dipanggil. Nah, kita lanjutkan. Wa zuhduhu wa wara'uhu ashharu min an yuzkara. Kata Imam Al-Ghazali, zuhudnya Imam Malik, wara'nya Imam Malik itu lebih populer dari apa yang disebutkan banyak orang. Artinya apa? Udah nggak perlu dipertanyakan lagi bagaimana zuhudnya Imam Malik, bagaimana wara'nya Imam Malik. Itu Imam Malik, Pak. Ketika Imam Malik menjawab la adri, ini menunjukkan satu. Pertama, kejujuran intelektual. Orang kalau sudah masuk dunia ilmu harus jujur. Kalau punya ijazah, bilang ijazahnya ada, Pak. Itu maksudnya jujur intelektual. Jangan muter-muter, pusing kita lihatnya. Sampai hari kiamat masih muter-muter. Harus jujur. Anda kalau mengerti, bilang saya nggak tahu. Jangan so tahu. Nggak ngerti, dia jawab muter-muter. Maka seperti Imam Malik, bukan cuma Imam Malik, malaikat, Pak. Malaikat itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, lalu kemudian dijadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Lalu Nabi Adam karena dia akan menjadi khalifah, diajarkan nama-nama. Sehingga sampai saat ini kita bisa tahu tuh nama-nama ini namanya apa nih? Meja ini. Itu di awal mulanya diinformasikan kepada Nabi Adam oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Malaikat yang awalnya pernah mengkritik Allah, tanda petik ya kritiknya. Ya Allah, kenapa kau ingin jadikan seorang manusia sebagai khalifah di muka bumi, padahal mereka ini ada suka menumpahkan darah? Bukan kritik malaikat.
Tapi Allah mengatakan saya lebih tahu daripada kalian. Nah, ketiga itu setelah Nabi Adam diajarkan oleh Allah nama-nama, malaikat diminta untuk nyebutin nama-nama itu. Malaikat nggak tahu. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami enggak punya ilmu tentang itu. Illa ma 'allamtana, kecuali Engkau ajarkan kepada kami. Malaikat tawadu. Imam Malik tawadu dia. Kalau dia enggak tahu dia bilang saya tidak tahu. Ini jujur. Kedua, Imam Malik tahu kalau ilmu yang salah disampaikan kepada orang bisa nyesatin orang. Jangan anggap enteng, Bapak kalau belum bisa baca Quran, ngajari orang baca Quran bisa salah. Maka harus ada sertifikat syahadah. Jangan sembarangan ngajarin anak orang Quran. Ucapin huruf apa? Huruf A itu. Itu nggak sembarangan makhluk itu. Apalagi itu huruf H tuh. Orang ada yang baca wasyamsi wa duhaha, ada kayak gitu. Itu salah, Pak. Ngajari anak-anak itu sampai itu aja dia baca. Kenapa? Guru gue ngajarinnya gitu. Gurunya salah, Pak. Anaknya salah terus. Maka kalau belum bisa ngajar Quran ini, belum ada syahadah, sertifikat dari orang yang punya otoritas memberikan penilaian, jangan ngajar dulu tuh. Bahaya. Wasyamsi wa duhaha, itu bukan di sini. Di sini tanya tuh Ustaz Mahfud Arsyad tuh. Wah, dia pakarnya. Dia bisa mengajar tuh makhraj huruf. Imam Malik kalau dia jawab, meskipun dia bisa jawab tapi dia ragu-ragu, takut bisa nyesatin orang. Yang ketiga, dari perspektif ilmu tasawuf, beliau ini adalah orang yang tawadu. Apa itu tawadu? Dia ulama yang tidak malu mengakui kelemahannya. Itu baru ulama tuh. Bukan ulama yang kita lihat cuma sorbannya besar, pakai juga, bukan. Imam Syekh Nawawi Al-Bantani cuma pakai sarung, Pak. Bajunya baju Jawa, pakai belangkon di Mekah. Para ulama-ulama Saudi berdoa sama Allah supaya turun hujan karena kekeringan tuh. Kekeringan. Semua ulama Saudi Arabia saat Imam Syekh Nawawi Al-Bantani hidup, karena ini kekeringan yang panjang, mereka doa minta hujan, enggak turun hujan, Pak. Lalu kemudian ada seorang ulama Nusantara. Siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kuburannya sampai sekarang jenazahnya masih tutup. Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia cuma angkat tangannya, ya Allah, hujan turun. Enggak perlu pakai jubah besar, Pak. Pakai pakaian kayak kita ini sederhana, tapi hatinya bersih. Itu yang namanya ulama. Pakai gerembong-gerembong. Apa itu gerembong-gerembong? Bukan itu ukurannya. Ukurannya itu di hati. Kalau hati bersih, maka doa kepada Allah akan mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, itu luar biasa. Nah, sekarang kita lanjutin nih. Sampai mana tadi? Wa amma Abu Hanifah, adapun Abu Hanifah, sekarang udah masuk kepada imam yang berikutnya. Abu Hanifah ini adalah pendiri mazhab Hanafi. Beliau meninggal, Imam Syafi'i lahir. Itu Abu Hanifah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, Abu Hanifah meninggal. Jadi Imam Syafi'i belum pernah belajar langsung dengan Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah itu punya murid. Salah satunya Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i ketika di Irak, dia belajar dengan
Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, fikih Irak yang rasional menggunakan nalar. Itu dipelajari oleh Imam Syafi'i. Siapa Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah ini adalah pendiri mazhab Hanafi, mazhab yang besar di dalam Islam. Dan beliau bukan cuma sekedar ahli hadis, tapi beliau juga orang yang rasionalis. Fikih-fikihnya banyak menggunakan logikanya. Bukan dia ninggalkan hadis, bukan. Karena jarak antara Madinah dengan Irak itu jauh dulu. Jadi kalau ada hadis yang sampai ke Irak, dikhawatirkan terjadi pemalsuan. Maka Abu Hanifah ketat menyaring hadis-hadis yang datang dan diriwayatkan. Maka mereka banyak menggunakan nalar dalam memahami fikih. Itu Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah ini adalah min auliyaillah, salah satu dari wali Allah. Karena semua ulama-ulama pendiri mazhab ini orang-orang yang memiliki 5 karakter yang saya sebutkan tadi itu: zuhud, wara, ahli fikih, ahli tasawuf. Dan beliau pernah satu ketika Abu Hanifah berada di rumah, ada seorang pencuri makhluk masuk ke dalam rumahnya. Pencuri ini. Imam Abu Hanifah saat itu beliau sedang sholat. Ketika melihat kesederhanaan rumah dari Imam Abu Hanifah, itu pencuri yang sudah mencuri barang-barang itu akhirnya tidak jadi mencuri. Dan kemudian karena dia lihat kehidupan dari Abu Hanifah yang sangat zuhud itu, maka pencuri ini langsung kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu yang diceritakan Imam Al-Ghazali tentang Abu Hanifah ini adalah apa? Kata Imam Al-Ghazali, wa amma Abu Hanifah radhiyallahu anhu fakadzalik. Adapun Abu Hanifah, kata Imam Al-Ghazali adalah fakadzalik, maka beliau seperti itu. Seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik bin Anas. Apa buktinya? Nah, ini diberikan bukti oleh Imam Al-Ghazali. Rawa atau ruya, diriwayatkan annahu, bahwa beliau kana yuhyi nisfal lail. Beliau itu kalau malam hari setengah malamnya dia hidupkan. Maksudnya apa? Dia sholat malam. Kalau malam kan hitungannya dari jam 6 nih Pak, habis maghrib jam 6 sampai sebelum subuh. Jadi kalau dihitung jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti 10 jam. Berarti kalau setengah malam dia hidupkan, berapa jam tuh Pak? Berapa jam? 5 jam Pak. Sholat. Bapak pernah nggak sholat 5 jam? Pernah nggak Pak? Jangan 5 jam, 1 jam aja nggak sanggup. Ini 4 jam. Dihidupkan, sholat dan baca Quran, otomatis ya. Itu Imam Abu Hanifah. Lalu fa asyara ilaihi insan, ada orang memberikan petunjuk nih. Bukan cuma itu kata orang itu tentang Abu Hanifah, bi anna hadzal ladzi yuhyi kullal lail. Kata orang tentang Abu Hanifah bahwa orang ini, hadzal ladzi, orang ini yaitu Abu Hanifah, yuhyi kullal lail, bukan cuma setengah malam dia hidupin, sepanjang malam. Berarti berapa jam? 10 jam. Bayangkan, sepanjang malam dia hidupkan. Maksudnya dia hidupkan itu dia ibadah.
dia ibadah, dia bisa zikir, qiraatul Quran, dia sholat malam dan seterusnya. Itu yuhi. Kullal lail. Karena Abu Hanifah dengar yang begitu dia gak enak, Pak. Karena dia cuma setengah malam. Akhirnya apa yang terjadi? Falam yazal ba'da dzalika, setelah itu falam yazal, dia terus menerus tidak pernah putus yuhil laila kullah, dia hidupkan setiap malam. Kenapa? Diberikan alasannya. Wa qala, Imam Abu Hanifah berkata, ana astahi minallahi an usofa bima laisa fi. Saya malu sama Allah. Saya diberikan ciri-ciri dengan sesuatu yang enggak ada pada saya. Maka orang bilang seperti itu, mau enggak mau lah saya kemudian tambahkan lagi supaya saya seperti yang dibilang orang. Kenapa? Saya malu sama Allah. Artinya sepanjang malam dia hidupkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hanifah. Ini baru sekelumit yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kita lanjut nih. Bagaimana dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Wa kadzalika Ahmad ibnu Hanbal. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Yang mazhab Hambali menyebar itu di Saudi Arabia, di Qatar dan sebagian di Suriah. Tapi kalau mazhab Hanafi dia tersebar di Asia Tengah, Asia Selatan sampai Turki. Jadi Asia Tengah, Asia Selatan itu benua Hindia. Asia Selatan itu Pakistan, Bangladesh, India, mana lagi? Asia Selatan tuh. Kalau Asia Tengah, misalnya Kazakhstan, apa lagi sih? Afghanistan, itu tengah. Bukhara, daerah Bukhara, itu tengah itu. Nah, sampai Turki itu mazhabnya Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i dari Mesir dibawa sampai ke Yaman, Selatan, Hadramaut, kemudian dibawa sampai Asia Tenggara. Itu mazhabnya Syafi'i sampai Indonesia. Mazhab Maliki dari Madinah nih sampai ke Mesir, mazhab Maliki itu sampai kemudian ke wilayah Afrika Utara. Mana? Tunisia, Aljazair, Mesir, ke Afrika Utara. Kemudian Maroko itu mazhabnya Maliki. Sampai kemudian ke Andalusia, ke wilayah Spanyol. Wa kadzalika Ahmad bin Hanbal, demikian pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal, zuhudnya, waranya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Wa Sufyan Ats-Tsauri, begitu pula dengan Sufyan Ats-Tsauri, sama dia. Zuhduhuma wa wara'uhuma adharu min ayyizka. Sikap zuhud kedua ulama ini, sifat wara kedua ulama hebat ini, adharu min ayyizka. Itu lebih tampak daripada yang disebutkan. Artinya apa? Sudah populer, enggak lagi dipertanyakan. Apa contohnya? Kata Imam Al-Ghazali, wa sayati fi asna'il kitabi minal hikayati ma yadullu ala dzalik. Nanti akan dijelaskan, sayati akan dijelaskan fi asna'il kitab, dalam kitab ini. Apa? Minal hikayat, cerita-cerita, ma yadullu ala dzalik, yang menunjukkan sikap zuhud dan waraq dari kedua ulama ini. Nanti akan dijelaskan. Saya jelaskanlah sedikit tentang Ahmad bin Hanbal. Jadi lahir di Irak. Beliau adalah pendiri mazhab Hambali, murid Imam Syafi'i. Itu Ahmad bin Hanbal. Beliau ini adalah orang yang zuhud dan waraq. Mana contohnya? Beliau pernah dipenjara, Pak. 3 periode kekhalifahan. Kalau Jokowi minta 3 periode pemerintahan, dia dipenjara 3 periode, Pak. Dari khalifah A, B sampai C itu, sampai Al-Mutawakkil dibebaskan. Kenapa?
Imam Ahmad di penjara, bukan cuma di penjara, tapi disiksa juga tuh. Karena beliau mengatakan Al-Quran bukan makhluk, atau dia menolak paham Al-Quran makhluk. Ini paham teologi Mu'tazilah. Jadi Khalifah Al-Ma'mun yang pertama di periodenya itu punya paham ideologi negara yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu diciptakan, bukan kalamullah, dicipta. Kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu kalamullah qadim, dia enggak dicipta. Terjadi perdebatan Mu'tazilah dengan Sunni. Tapi karena negara Al-Khalifah Al-Ma'mun pegangnya Mu'tazilah, maka pahamnya ini. Yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dieksekusi. Berarti otoriter juga itu mereka. Siapa yang tidak sepaham? Salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal, tapi dia diminta untuk menarik pendapatnya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya pantang untuk menarik pendapat saya. Maka resikonya dia dipenjara pada zaman Khalifah Ma'mun selama sekitar 28 bulan, tapi berlangsung pada khalifah-khalifah berikutnya sampai 3 periode khalifah, sampai Al-Mu'tasim. Lalu kemudian dia ditawari untuk jabatan. Kalau kau menarik mengubah pendirianmu ya Ahmad, saya akan berikan kepada engkau jabatan dan harta. Kalau sekarang dicari-cari oleh kabinet-kabinet sekarang ini, harta, jabatan, menteri misalnya. Imam Ahmad bilang, saya tidak mau. Meskipun kau kasih harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, disuruh mengubah pendapat bahwa Al-Quran itu makhluk, saya disuruh menerima pendapat itu, pantang saya untuk mengatakan seperti itu. Itu Imam Ahmad itu baru ulama, Pak. Ulama itu adalah orang yang tetap istiqomah. Kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Kalau ulama sekarang salah nih, dikasih lihat warna merah, salah atau benar nih? Kasih lihat lagi, salah apa benar? Agak sama-samaan. Kasih lihat lagi, nih kebohongannya nih, benar sudah ambil. Sekarang berubah. Kenapa? Tadi itu kan dunia. Nah, kalau ulama-ulama mereka maka pantas kalau ilmunya berkah. Sampai sekarang masih dianut pendapat dari Imam Ahmad. Imam Syafi'i sampai sekarang penganutnya masih banyak. Imam Abu Hanifah masih banyak. Kenapa? Ilmunya berkah, hidupnya sederhana. Yang berikutnya nih, Sufyan Ats-Tsauri. Ini yang dikutip Imam Al-Ghazali cuma 5 aja. Masih banyak sebenarnya. Sufyan Ats-Tsauri, dia orang Irak, ulama tabi'in, dan dia termasuk kalau dalam bidang hadis disebut dengan Amirul Mukminin fil hadis. Jadi tokohnya ulama hadis, tokohnya itu Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini termasuk orang yang zuhud wara. Karena itu beliau ini dapat karomah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma berilmu tinggi, tapi beliau juga zuhud wara seperti cerita Imam Al-Ghazali. Tapi nggak diceritakan di sini, saya ceritakan. Apa contohnya? Beliau ini pernah diminta untuk berdoa, minta hujan. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Saat itu memang hujan gak turun-turun, musim kemarau panjang. Setelah dia berdoa, baru angkat tangan, lalu turunkan tangannya. Selesai dia berdoa, itu langsung turun hujan, Pak. Turun hujan, sampai orang bersorak-sorak. Lalu apa kata Sufyan Ats-Tsauri ketika orang bersorak-sorak gembira membangga-banggakan? Apa dia bilang? Ya Allah, Engkau memperlihatkan karomah ini padaku, sedangkan aku tahu berapa banyak dosaku. Dan ini adalah ujian bagiku supaya tidak menjadi orang yang sombong. Itu baru ulama. Dia tidak cari popularitas. Semakin dia dipuji, semakin dia malu sama Allah. Dia
menolak hadiah dari penguasa, hidupnya sederhana. Itu baru ulama tuh. Kalaupun dia memiliki kekayaan yang berlimpah, dia pasti akan tidak terikat dengan kekayaan itu dan pasti dia akan memberikan kepada orang lain. Saya berikan contoh Abu Hanifah. Abu Hanifah ini orang pedagang. Salah satu contoh dari hasil ijtihad Abu Hanifah yang sampai sekarang masih dipakai itu adalah kalau Bapak pergi ke toko pakaian itu, apakah di apa sih biasanya kalau di mall-mall itu, di mall-mall itu kan ada pakaian tuh Pak. Ada nggak harganya? Apa namanya itu? Hah? Bukan label, bukan bandrol. Itu orang Kemanggi saya bilang bandrol. Namanya price tag. Kalau price tag orang barat yang mau nih, saya orang barat ini, Jakarta Barat. Price tag itu tanda harga tuh. Apa namanya bandrol ya? Bandrol ya. Saya masih ingat kalau masih kecil bandrol itu. Ini namanya price tag. Tag itu kan tanda tuh. Kan ada kita namanya tag itu. Kalau panitia name tag. Ini price itu harga, tag itu ya tanda harga. 99.900 ya kan. Tulisannya 100.000 ya. Kenapa? Supaya menarik orang bisa belanja. Itu yang ngusulin pertama itu Imam Abu Hanifah. Kenapa? Imam Abu Hanifah itu ahli ibadah. Dia nggak mau terlibat langsung dengan persoalan tawar-menawar barang. Dia pedagang. Tapi pada saat ketika orang belanja disuruh dia dengan harganya. Nggak perlu pakai tawar menawar, tapi dia udah tetapkan harganya harga standar. Dia tetap ibadah, barangnya tetap kejual. Jadi nggak ada tawar menawar. Kalau Bapak di Tanah Abang capek tuh, harga 100.000, datang ibu-ibu nawar 25.000, bayangkan 100.000 jadi 25.000. Kata pedagangnya apa? Nggak bisa Bu, dari sononya 90.000. Gimana kalau 30.000 Pak? Naik 5.000. Sampai kejual dengan harga 50.000. Ibu-ibu Pak. Hebat ya. Itu proses tawar menawar di Tanah Abang itu lama tuh, lelah dan capek tuh. Kira-kira bisa ganggu ibadah kita nggak? Bisa. Makanya pakai price tag. Ada nggak orang masuk ke mall beli baju, beli pakaian, pakai tawar menawar dengan yang penjaga? Kalau di mall nggak ada, nggak rame, langsung aja mau beli enggak itu selesai. Itu dia nggak ada bandrol, langsung beli aja selesai. Itu apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Kita lanjut sedikit. Fanzur, maka lihatlah al-an sekarang ila kepada alladzina, mereka yang yad'un al-iqtida, mengklaim dia meneladani, mencontoh bihaula para ulama-ulama tadi itu. Dia bilang nyontoh Imam Syafi'i, tapi enggak seperti Imam Syafi'i. Dia bilang nyontoh Abu Hanifah, tapi perilakunya enggak seperti Imam Abu Hanifah. As-sadaqu fi da'wahum amla, apakah mereka benar dalam klaim mereka atau tidak. Kalau kita mengaku mengikut Imam Syafi'i, contoh akhlak dari Imam Syafi'i. Kalau kita mengaku mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal, contoh teladani akhlak mereka. Kalau kita mengaku mengikut Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri, tiru akhlak mereka. Itu baru benar-benar pendukung dan pengikut setia. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk masih pembahasan tentang ilmu, tapi menjelaskan tidak semua ilmu itu terpuji. Ada beberapa ilmu yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Salah satu yang dikritik adalah tentang filsafat. Nanti kita bahas, benar nggak Imam Al-Ghazali mengkritik filsafat? Kalau memang dia kritik, filsafat yang mana yang dikritik? Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.